Izin memperkenalkan diri, nama Siti Priska Lamia dari 10 TJKT 1. Izin memperkenalkan diri, nama Livia Putri Pratama dari kelas 10 TJKT 1. Izin memperkenalkan diri, nama Naila Alfatunisa dari 10 TJKT 1. Izin memperkenalkan diri, nama Keisa Kuspira Rachman dari 10 TJKT 1. Izin memperkenalkan diri, nama Melisa dari kelas 10 TJKT 1. Izin memperkenalkan diri, nama Helma Putri dari kelas 10 TJKT 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan pelanggan teknik komputer dan telekomunikasi. 1. Mengenal pelanggan atau konsumen. Pelanggan merupakan seorang individu atau sekelompok orang yang menjadi pembeli sebuah produk yang telah dibuat dan dipasarkan oleh perusahaan, dan biasanya pelanggan tidak hanya membeli suatu kali namun membeli berkali-kali. Sedangkan konsumen ialah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang ada pada masyarakat ataupun lingkungan sekitar, baik untuk kepentingan pribadi, snaik keluarga, ataupun orang lain. Orang lain selain itu terhadap sebutan distributor dan produsen. Rasanya ada yang kurang, tidak bisa mengenal istilah. Istilah tersebut, distributor merupakan konsumen yang membeli produk yang bertujuan untuk dijual kembali. Hal ini juga biasanya disebut dengan pengecer. Selain itu, terdapat produsen. Produsen dalam kehidupan ekonomis bisnis merupakan sekelompok yang atau individu yang melakukan kegiatan produksi termasuk barang ataupun jasa, dan nantinya akan disupport oleh distributor. 2. Mengenal analisa kebutuhan pelanggan. Analisa merupakan kegiatan untuk mengamati sesuatu untuk mendapatkan sebuah hasil yang penting atau dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Lalu bagian mana dengan analisa bisnis atau analisa kebutuhan pelanggan? Analisis kebutuhan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis. Analisis kebutuhan pelanggan digunakan untuk mengetahui kebutuhan atau perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu tepat pada hal yang dibutuhkannya. Konsumen merupakan pendukung penting dalam bisnis, oleh karena itu kita harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, supaya bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan dapat bersaing dengan pembisnis lainnya. Analisis kebutuhan pelanggan diharapkan dapat mengetahui kebutuhan konsumen atau pelanggan, dan kita sebagai pembisnis dapat mengambil langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen, seperti memproduksi sesuatu yang saat ini dibutuhkan oleh konsumen ataupun market. Pentingnya melakukan analisa kebutuhan pelanggan. Berikut ini analisa kenapa melakukan analisa kebutuhan pelanggan ini, supaya dapat mengetahui kebutuhan konsumen dan agar bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan mampu bersaing. Dengan melakukan analisa kebutuhan pelanggan, pelaku bisnis dapat menentukan ataupun menciptakan produk ataupun jasa yang sesuai. Jika produk atau jasa yang kita siapkan sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka konsumen pun memberikan minat yang besar kepada kita. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dari konsumen, maka kita akan mendapatkan sebuah motivasi untuk memproduksi barang ataupun jasa dengan harapan ketika kebutuhan konsumen yang sudah kita siapkan dapat menarik minat konsumen. Selain itu, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dari pelanggan, kita dapat fokus untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang kita siapkan untuk pelanggan ataupun konsumen. Dengan kualitas yang baik, maka konsumen akan lebih percaya kepada kita. Beberapa poin di atas merupakan hal penting yang dapat dari analisa kebutuhan pelanggan. Selain itu, hal yang lain sangat penting, yaitu perilaku bisnis dapat menyusun strategi untuk market atau pasar yang digunakan untuk berbisnis. Dengan seperti itu, kita dapat menyiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. 4. Manfaat analisa kebutuhan pelanggan. Berikut ini merupakan manfaat yang akan perilaku bisnis dapatkan ketika melakukan analisa kebutuhan pelanggan. 1. Pebisnis dapat menciptakan produk yang sesuai atau jasa yang pastinya berkualitas karena sudah mengetahui kebutuhan pelanggan ataupun konsumen yang sudah dianalisa. 2. Pebisnis mendapatkan semangat untuk berbisnis dan menjadi pebisnis yang berkualitas. 3.
Pebisnis dapat mengembangkan bisnis yang dijalaninya apabila masyarakat banyak yang membeli atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pebisnis. 4. Pebisnis dapat menentukan target market yang akan dituju. 5. Pebisnis dapat meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan produk atau jasa yang disiapkannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.